Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perbankan, kembali lagi di podcast kami, tentunya podcast HMJ Perbankan Syariah. Di mana di sini ada saya, tentunya Ariska Rofah, yang akan mengisi pada podcast di siang hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak nih? Di sini kita akan membahas mengenai apa dan siapa sih narasumber yang akan mengisi pada podcast di siang hari ini? Nah, sebelum itu, di sini saya akan memberitahu dulu nih. Di sini kita akan membahas mengenai investasi, di mana investasi ini sedang marak-maraknya dan berkembang pesat di negara Indonesia ini. Nah, yang paling penting kita ketahui di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, tentunya juga mampu memberikan informasi secara relevan mengenai investasi. Ya, mungkin dari teman-teman udah pada penasaran nih, siapa sih narasumber di siang hari ini? Maka dari itu, marilah kita sambut secara bersama narasumber di siang hari ini, Bu Hasti Triutami. Selamat siang, Selamat siang, Bu Hasti. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Bu Hastin? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Bu Hastin, kesibukannya hari ini lagi ngapain nih, Bu? Kesibukannya lagi urusan akademik, pasti ini akreditasi sebentar lagi gitu ya, persiapan perkuliahan sebentar lagi. Kemudian ya biasa tridharma dan lain-lain. Itu kesibukan yang utama. Kesibukannya seperti biasanya ya, Bu ya. Oke. Di sini kan kita membahas mengenai investasi ya, Bu ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Bu ya. Mengenai investasi, jadi menurut pandangan Ibu, investasi itu apa dan kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu penting akan mengetahui pentingnya investasi? Baik. Baik Mbak Rizka, jadi temanya menarik nih teman-teman, investasi gitu ya. Investasi itu menurut saya gampangannya gitu ya, merupakan suatu cara atau hal yang dilakukan untuk bisa mengamankan dana yang kita miliki di masa sekarang, untuk bisa kita amankan di masa yang akan datang. Dengan harapan apa? Dengan kita menanamkan modal gitu ya, nantinya sekarang kita tanam bisa memberikan efek apa? Memberikan keuntungan nantinya di masa yang akan datang. Dengan apa? Berarti investasi itu harus dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apapun ya gitu ya, karena instrumen investasi itu sangat banyak gitu ya, tapi dengan manfaatnya untuk bisa melawan inflasi. Karena nilai mata uang itu pasti kan akan turun nih, nilai 1 juta sekarang ya pasti akan berbeda dengan nilai 1 juta di masa yang akan datang gitu kan. Nah, kita mengamankan nih bagaimana caranya kita mencari instrumen investasi yang bisa membuat nilai 1 juta ini di masa yang ini akan lebih berarti di masa yang akan datang, dan ini bisa melawan inflasi gitu. Kita harus mencari instrumen apa yang sesuai, Mbak Rizka. Kemudian kalau menyangkut pertanyaan yang kedua tentang kenapa kok mahasiswa harus belajar investasi gitu ya, bahkan sebenarnya tidak hanya mahasiswa yang harus belajar investasi, bahkan sekarang itu banyak sekali anak-anak SMA yang sudah mulai tertarik untuk melakukan investasi. Bahkan banyak sekali orang-orang tua yang sudah mulai menceritakan gitu ya ke anak-anak mereka mengenai berbagai instrumen investasi gitu. Termasuk banyak teman-teman saya gitu ya yang sudah mengenalkan ke anak-anaknya mengenai ya saham lah, ya reksadana gitu ya. Bahkan mereka menceritakan gitu, ini ibu bikinin ini loh gitu, ibu punya akun saham yang nantinya bisa diwariskan ke kamu gitu kan. Itu kan sebagai bagian dari memberikan literasi investasi ke anak-anak lah, apalagi mahasiswa yang notabene pemikirannya dia sudah harus lebih dewasa gitu kan, pengetahuannya sudah lebih luas, cara untuk mencari informasi sudah sangat gampang. Kenapa kok mahasiswa harus belajar investasi? Iyalah, karena setelah mahasiswa apa sih gerbang apa yang akan dicari berikutnya? Pasti mencari pekerjaan gitu kan, atau perempuan yang menikah gitu kan. Tapi apakah kemudian yang perempuan itu tidak penting juga untuk memahami investasi? Tentu tidak gitu kan. Tetap harus belajar investasi agar apa? Agar nantinya gitu ya mahasiswa ini siap untuk menghadapi kehidupan yang akan datang gitu. Apalagi mahasiswa mungkin uang sakunya mah nggak banyak-banyak banget gitu ya, atau ada juga yang banyak dan lumayan gitu kan. Nah, daripada uang sakunya banyak ini nggak tahu kemana, ya investasikanlah gitu kan. Tinggal disesuaikan nanti mau pakai instrumen investasi yang apa. Apakah mau pakai logam mulia, apakah reksadana, ataukah saham, ataukah yang lain gitu. Jadi penting banget buat mahasiswa untuk bisa mempelajari investasi ini biar nanti ketika sudah kerja juga
oh ini nih yang dulu saya pelajari nih, investasi ini nih cocok untuk saya gitu. Nah saya mulailah investasi dari situ gitu. Oke teman-teman, jadi investasi itu penting ya, bahkan jangankan dari kita yang mahasiswa, jadi siswa pun udah dibenahi bagaimana sih bisa berinvestasi seperti itu ya Bu betul. ya. Lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya Bu ya, Boleh. mengenai binary option. Sekarang kan itu sedang viral dan trending-trendingnya itu mengenai binary option. Nah menurut dari pandangan Ibu sendiri, binary option itu termasuk ke dalam bentuk investasi atau bentuk keluar dari investasi Bu? Oke, terima kasih Mbak Ariska. Jadi kalau binary option itu kan sebenarnya adalah hal yang belum terlalu lama ini muncul dan viral gitu ya, karena memang ada kasus yang menyeret influencer dengan jargon yang murah sekali gitu kan ya, yang beli mobil listrik dini hari gitu kan. Nah, apakah kemudian binary option ini termasuk jenis investasi atau bukan? Jadi ini saya kalau tadi kan menjelaskan investasi itu jelas dia mengamankan modal gitu ya, untuk yang nantinya diharapkan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan binary option ini sebenarnya dia adalah gampangannya itu adalah judi online. Hanya saja judi online ini di sini kedoknya adalah memanfaatkan influencer tadi dengan mengatakan trading online gitu. Jadi apa kemudian binary option ini kok kemudian jadi seolah-olah menarik, karena menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, 60-90% begitu yang ditawarkan oleh para influencer tadi gitu. Padahal binary option ini kan sebenarnya nanti kita akan menebak harga dari sebuah, bisa komoditas gitu ya, bisa mata uang, bisa saham gitu. Dari A, berapa sih nilai saham dari ini gitu, apakah, tapi ini dengan menggunakan tadi binary option tadi, dia menebak apakah dengan harganya nanti katakanlah di periode waktu berapa dia akan naik atau turun gitu. Nah kalau tebakannya benar dia bisa dapat keuntungan, tapi tebakannya salah dia rugi gitu ya, loss gitu. Dan itu pun nanti bisa dipermainkan oleh apa istilahnya kemarin, ada afiliator dan lain-lain gitu kan. Nah seperti itu. Jadi jelas di sini pun ketua Bapepti juga mengatakan bahwa yang namanya tadi binary option itu ya dilarang gitu. Di Indonesia itu dilarang, menyalahi peraturan gitu ya, dan jelas itu sudah tidak sesuai dengan kategori investasi gitu. Oke, jadi itu dia tadi ya teman-teman. Jadi investasi itu bahkan malah dilarang nih. Jadi binary option itu bukan dari bentuk investasi. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga mungkin ya Bu ya. Sekarang kan ini banyak saham-saham yang bisa kita investasi. Nah, mungkin kita mahasiswa juga mau nih coba berinvestasi. Tapi kan menurut Ibu itu bagaimana sih rekomendasi saham yang kira-kira bisa kita coba, namun itu sesuai dengan budget yang kita punya Bu. Karena kita juga mau mencoba, tapi budgetnya kita itu belum mencukupi, seperti itu Bu. Oke, sip. Jadi gini, tadi kan kita bahas dari awal itu investasi, kemudian investasi itu jenisnya ada banyak gitu ya. Bisa pakai reksadana, bisa pakai saham, bisa pakai logam mulia katakanlah dan lain-lain. Nah di sini tadi sudah dibahas juga binary option dilarang gitu kan. Jadi ya lebih baik janganlah kalau binary option ini terlalu beresiko juga. Nah pertanyaan ketiga bagus nih, kita sudah mulai masuk ke saham gitu. Jadi ketika teman-teman gitu ya, kemudian oh ini saya udah mempelajari nih beberapa, tapi ingat pelajari dulu latar belakangnya gimana, mau investasi apapun itu pelajari dulu awalnya. Jadi jangan ibaratnya kayak kita masuk ke kandang macan gitu, kita nggak punya bekal apa-apa gitu kan. Sama aja saham pun demikian. Ketika selalu saya sarankan ke mahasiswa saya, investasi saham itu mudah, sangat mudah untuk dilakukan gitu ya, tapi harus perhitungan juga. Jadi harus kita menelisik nih. Jadi kalau salah satu yang paling mendasar kalau dalam investasi di saham gitu ya, itu harus kita tahu apa yang kita beli dan beli apa yang kita tahu. Know what you buy dan buy what you know gitu. Jadi tahu instrumen yang akan kita beli, tahu emiten yang akan kita beli atau perusahaan yang akan kita miliki itu seperti apa. Nah tadi kalau pertanyaannya rekomendasi saham-saham yang sesuai dengan budget, jadi kan sangat banyak nih saham itu kan ada jenisnya banyak gitu kan, dengan harga yang juga variatif. Katakanlah mungkin saham BRIS misalnya ya, Bank Syariah Indonesia, itu kan sekarang
di angka berapa ya, sekarang saya juga kurang paham gitu ya. Katakanlah terakhir yang saya lihat itu di angka sekitar 1.500-an. 1.500 berarti kan teman-teman membutuhkan uang sebanyak 1.500 dikali 100. Berapa tuh Mbak Rizka? Dikali 100. 150.000 ya. Jadi kita membeli saham itu hitungannya adalah lot. Satu lot itu isinya adalah 100 lembar saham. Dengan harga saham BRIS yang tadi nilainya adalah 1.500, artinya kita butuh uang sebesar 150.000 untuk bisa investasi di saham BSI tadi atau saham dengan kode BRIS tadi, gitu kan. Nah, kemudian kita pikir dulu nih juga, oh berarti kalau katakanlah saya mau nabung saham untuk mahasiswa itu biasanya mereka pakainya nabung saham gitu kan, artinya mereka mempersiapkan gitu kan. Berarti saya butuh setiap harinya itu menyisihkan berapa rupiah? 150.000 tadi berarti dibagi 30 hari misal gitu kan, artinya kan berarti sehari 5.000 rupiah. Nah itu bisa pakai mekanisme seperti itu, mekanisme nabung saham kalau untuk mahasiswa. Karena mahasiswa juga duitnya nggak banyak-banyak banget juga gitu kan, dalam artian tidak pasti juga uangnya, jadi bisa pakai skema nabung saham tadi gitu. Nah kemudian rekomendasi berikutnya apa selain nabung saham? Teman-teman juga bisa memilih saham yang sebenarnya dia mempunyai potensi untuk tumbuh, tapi nilainya masih murah katakan. Iya, tapi ini juga perlu kehati-hatian, harus pintar juga melihatnya, pintar melihat potensi untuk tumbuhnya seperti apa, dan banyak ilmu sebenarnya di situ yang bisa dipelajari oleh teman-teman. Jadi mungkin kalau menurut saya ya nabung saham tadi itu paling cocok sih buat mahasiswa, dalam artian resikonya tidak terlalu besar gitu ya, tapi juga bisa mulai dicicil. Pun juga nanti pastikan ketika teman-teman memilih untuk nabung saham di emiten tertentu atau di perusahaan tertentu, pastikan sudah dipelajari terlebih dahulu nih perusahaannya. Jangan sampai katakanlah sekarang nih yang lagi turun banget itu adalah Gudang Garam. Nah, jangan sampai mungkin kita melihat Gudang Garam nilainya kayak tahun-tahun kemarin naik terus gitu kan, tapi kita juga baca oh ternyata peraturan sekarang itu tuh kurang memihak ke perusahaan-perusahaan rokok gitu, karena kan mulai dilarang cukai rokok naik dan sebagainya. Imbasnya apa? Harga rokok turun, harga saham rokok turun, Gudang Garam turun dari yang dulunya mendekati sampai hampir 100.000 per lembarnya, turun drastis di angka 20-an ribu. Bayangkan ketika teman-teman tidak bisa membaca itu, potensi itu gitu kan, rugilah jatuhnya gitu kan. Makanya harus pintar untuk membaca bagaimana industrinya gitu kan, bagaimana manajemennya, bagaimana kemudian kondisi ke depan, apakah memihak atau tidak ke industri itu gitu. Jadi intinya tadi lah, pokoknya rekomendasinya adalah carilah yang sesuai dengan budget. Banyak sekali pilihannya gitu kan, tapi memilih sesuai budget pun dilihat dulu juga perusahaannya seperti apa, kinerjanya gitu kan, mampu nggak kira-kira nanti ke depan tumbuh gitu kan. Banyak nggak sih perusahaan-perusahaan kecil yang kemudian bisa tumbuh banyak gitu. Dulu kan kita tahu BRIS itu gitu ya, sempat di angka saya beli itu, saya ingat betul pas lagi sebelum COVID itu masih di angka saya beli sekitar 200 rupiah. 200 rupiah sekarang nilainya 1.500-an. Bayangkan kenaikannya dalam ini jauh gitu kan. Artinya kita bisa membuka peluang gitu sebenarnya. Kita bisa melihat dengan mempelajari ada kemungkinan-kemungkinan apa sih dari perusahaan ini gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kemungkinan baik diperhatikan, kemungkinan buruk juga harus lebih-lebih diperhatikan gitu. Itu Mbak Rizka. Oke, jadi kita juga walaupun punya budget sesuai juga harus memperhatikan dari si perusahaannya ya Bu ya, biar kita itu nggak kesalahan apakah perusahaan ini berpotensi atau tidak, seperti itu. Oke, lanjut mungkin ya Bu ya ke pertanyaan keempat. Pastikan walaupun kita berinvestasi ya, pastikan ada halangan dan rintangan. Nah, bagaimana sih kita bisa memperkirakan profit yang kita dapatkan? Terus pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu Bu. Itu bagaimana? Oke, bagaimana? Tadi kan ada hambatan, ada rintangan gitu ya. Iya. Ada kemudian potensi untuk mengalami kerugian gitu kan. Bagian kemudian kita sebagai investor gitu ya mengatasi hal ini gitu ya.
sepanjang saya melakukan investasi gitu ya di beberapa instrumen investasi, hambatannya apa sih sebenarnya yang paling saya rasakan betul gitu ya. Sebagai seorang investor biasanya dia akan mudah terpengaruh oleh informasi. Apalagi kalau investasi kalau investasi di saham itu gampang sekali. Misal ya, ini tuh kayak lagi omongan orang-orang tuh saham ini yang paling menarik nih. Beli ikut-ikutan gitu kan, beli ikut-ikutan, ini tuh prediksinya turun loh besok. Nah banyak sekali akun-akun yang kemudian memberikan informasi gitu ya, ini akun emiten ini akan turun dengan emiten ini akan naik gitu, padahal belum tentu itu. Jadi hambatan pertama adalah menurut saya justru adalah jangan sampai kita ikut-ikutan, mudah terpengaruh. Ya, mudah terpengaruh. Jadi itu hambatannya adalah jangan sampai kita mudah terpengaruh. Apalagi membaca berita-berita yang sumbernya tidak tahu. Jadi kenapa sih kemudian investasi itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain dari hasil investasi kita. Makanya nggak boleh juga misal, saya rugi nih gara-gara ini sih. Dulu kan ada kasusnya artis ya, RA itu yang kemudian dia ngiklanin salah satu kode saham gitu kan, ini nih saya untung banyak loh dari investasi. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena jelas itu dilarang oleh Bursa Efek Indonesia, karena menyalahi, karena investasi ya tanggung jawab sendiri gitu, bukan kemudian ikut-ikutan orang lain gitu. Karena itu betul-betul investasi ya tanggung jawab kita sendiri. Makanya kita harus tahu betul gitu kan apa yang kita beli nanti. Jadi itu hambatan pertama adalah lebih ke kita jangan terpengaruh. Ya. Yang kedua adalah dari konsistennya kita. Sering sekali, apalagi kalau investasinya di saham gitu ya, ataupun investasi di yang lain gitu ya, itu adalah ketika harga turun. Males gitu ya, kita buka akun aja kalau harga lagi turun tuh males rasanya. Makanya sebisa mungkin ketika baru investasi, ini buat teman-teman semua, mulailah untuk berpikiran investasi yang akan kita lakukan adalah untuk investasi jangka panjang. Iya, jangan memikirkan untuk investasi jangka pendek. Kalau investasi jangka pendek, mumet kita nanti. Kan aduh turun nih gitu kan, stres sendiri itu kan. Aduh, ini kok anjlok banget gitu ya. Tapi ketika kita sudah memilih di salah satu emiten yang kita yakin itu bagus, dia mau harga turun kayak mau harga turun banget kayak gitu ya ibaratnya, atau anjlok sekalian pun yang nggak masalah, karena saya yakin akan kinerja perusahaan ini, dan ini saya yakin kok ke depan dia akan tumbuh gitu. Tapi kalau kita terbiasa untuk investasi di yang gorengan-gorengan tuh ya, atau yang ya istilahnya adalah tidak jelas gitu ya, ya pasti kita akan jantungan sendiri gampangannya Mbak. Jadi karena apa? Karena aduh kok turun ya gitu ya, dan kita tidak yakin sebenarnya dengan perusahaan itu, ya sudah, itu salah satu tanda-tanda akan kolaps gitu ya diri kita sendiri gitu. Jadi itu pertama tadi hambatannya adalah jangan mudah terpengaruh. Yang kedua jangan harus konsisten. Ya, jangan ragu-ragu gitu ya. Apalagi ketika sudah turun gitu ya, tapi kita sudah memastikan bahwa kita menanamkan di investasi yang tepat dan memiliki kinerja yang bagus, ya jalan aja, biarin gitu. Dan berpikirlah untuk investasi di jangka panjang, jangan jangka pendek. Mungkin itu beberapa poin paling penting sih ketika kita mau melakukan investasi. Oke, tadi ya teman-teman, mengenai halangan dari rintangan pasti kan juga ada ya. Terus tadi sudah sempat dijelaskan bahwa kita juga harus konsisten nih ya Bu ya. Juga harus jangan mudah terpengaruh nih kata apa yang orang lain katakan, dan yang tentunya itu belum jelas itu sumbernya dari mana. Oke, lanjut ke mungkin pertanyaan terakhir nih Bu nih. Masih menyinggung tentang binary option ya Bu ya. Khususnya kan kita dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nih. Kalau dari segi keislamannya, menurut pandangan Ibu itu binary option itu bagaimana Bu? Oke, pertama tadi kita lihat, sebelum kita melihat dari sisi Islamnya, kita melihat dari sisi peraturan perundang-undangannya dulu. Itu sudah jelas dilarang. Itu adalah ilegal, transaksi ilegal, tidak ada dasar hukumnya, bahkan tidak ada satupun platform trading online binary option yang yang memenuhi izin dari Bapepti. Jadi tidak ada satupun. Sehingga dari segi pemerintah pun sudah dilarang. Nah, kita kaji nih sekarang, bagaimana dari sisi
ekonomi Islamnya atau dari Islamnya. Jelas Mbak Ariska tahu nggak yang namanya transaksi itu tidak boleh mengandung unsur apa saja? Iya. Maisir, horor, riba, batil. Maisir itu apa? Ketidakpastian. Ya, horor. Nggak terlihat ya. Iya betul. Jadi jangan sampai maisir itu tadi judi ya. Horor itu ketidakpastian. Jangan sampai transaksi-transaksi yang kita lakukan itu mengandung keempat unsur ini. Nah, jelas tadi kalau kita melihat binary option, jelas dia judi, menebak angka, gitu kan? Jelas mengandung unsur ini. Kalau udah mengandung unsur ini jelas tidak boleh. Horor, ketidakpastian, dia gimana sih nilainya gitu kan? Tebakan aja, bisa saja naik, bisa saja turun, tergantung gitu. Gimana permainan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, riba dan batil juga sudah jelas mengandung unsur ini. Sehingga secara ekonomi Islam pun jelas binary option ini adalah transaksi yang tidak boleh untuk dilakukan karena sudah jelas mengandung keempat unsur ini. Begitu Mbak Ariska. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Jadi mengenai binary option dari segi keislaman itu jelas tidak boleh ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab nih teman-teman. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hastin sudah menyempatkan waktunya nih untuk bisa datang dan juga menjadi narasumber di podcast HMJ Perbankan Syariah. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja dari podcast kali ini. Dan tentunya teman-teman juga terus pantengin terus media sosial dari HMJ Perbankan Syariah ya. Mungkin segitu dulu aja dari saya dan juga Bu Hastin. Saya juga memohon maaf apabila ada salah kata atau salah tindakan karena tadi saya juga membuka dengan salam. Maka di sini saya juga akan menutupnya dengan salam. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oke?